manusia bertopeng itu, hidup atau mati. Kamu tidak mungkin bisa lari dari tempat ini. Sebentar lagi, kita akan mendapatkan 1000 kepeng emas itu. Dan yang paling penting, kita juga akan mendapatkan pengakuan sebagai pendekar terhebat. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Pertempuran memang butuh pengorbanan. Kalau perlu, Wilis aku korbankan. Demi mencapai tujuan utamaku menghabisi Kartarajasa. Dia nanti akan kami lepaskan dan ditukar dengan kelabang Wilis yang ditahan di Majapahit. Syukurlah. Tapi kenapa hanya aku? Lalu bagaimana dengan Nimas Aditya dan Kanjeng Budara Jingga? Satu nyawa ditukar dengan satu nyawa. Aku berharap kau lebih bersifat kesatria dengan tidak mengumbar hawa nafsumu kepada Nabrang dan Ranggalawe. Baik, Hanuraga. Aku lebih mementingkan pertarunganku dengan Kartarajasa yang tinggal menunggu waktu. Arya Kalala, ini saatnya aku akan tahu siapa kau sebenarnya. Mada, Maafkan Mada, Paman. Paman mengerti maksud baikmu. Paman tidak akan menyalahkan. Seandainya bisa, Paman pun akan seperti kamu. Membuat sesuatu untuk kepentingan rakyat. Paman, tangkap Mada, Paman. Bawa Mada ke Kahuripan. Mada menyerahkan diri Mada pada Paman. Ada orang datang. Cepat pukul Paman. Tapi Paman, Cepat pukul Paman. Ayo cepat. maafkan Mada, Paman. Ayo Mada. Paman, Cepat pergi sekarang dari sini. Ayo. Sekarang cepat kamu pergi. Ayo Mada, pergi. tapi Paman, Cepat Mada. Cepat pergi dari sini. Ayo Mada. baik Paman. Ampun Gusti, di mana pendekar bertopeng itu? Aku tidak berhasil menangkap pendekar bertopeng itu. Apa? Tapi aku berhasil mendorongnya jatuh ke jurang. Gusti, Gusti, Paman Lembu Sora, rupanya pukulanku tadi terlalu keras hingga membuat Paman Lembu Sora pingsan. Aku harus menolongnya. Tapi kalau aku muncul, maka urusan akan jadi semakin panjang dan rumit.
dan akan menimbulkan lebih banyak masalah baru. Kasihan Paman Lembu Sora. Semoga Paman hanya pura-pura agar Paman Halayuda percaya. Saya tidak bisa memastikan jika pendekar bertopeng itu benar-benar sudah mati. Tapi saya juga gembira karena di depan saya ada Manggala Majapahit yang bisa saya singkirkan sekarang. Ini kesempatan bagus. Saya buang saja tubuhnya ke jurang. Dan kemudian saya tinggal bilang jika Lembu Sora mati di tangan pendekar bertopeng itu. Ya. Ide yang sangat bagus. Gusti! Gusti, apa yang terjadi? Ayo cepat bantu saya. Kita tolong Gusti Lembu Sora. Tadi dia terluka karena melawan pendekar bertopeng. Sendiko, Gusti. Mana Chloe dan Lawung? Nyun Sewu, Kipatiraga. Kami semua tidak tahu. Pengkhianat macam mereka memang tidak bisa diandalkan dan diharapkan. Di mataku mereka memang benar-benar tidak berguna. Maaf Ki, kami juga tidak mengerti. Apamu? Mereka sudah tidak mau bergabung dengan kita lagi. Kalian kuharapkan sebagai pengikut setiaku. Willis, cari Chloe dan bawa kemari. Sendiko, Guru. Kanjeng. Tidurlah, Kakang. Aku tahu kamu masih sakit. Ampun, Gusti. Hamba pamit undur diri, Gusti. Hamba akan membuat ramuan untuk Gusti Lembu Sora. Silahkan, Tabib. Sendiko, Gusti. Kakang, aku akan menyalurkan hawa murni untukmu. Baik, Kanjeng Ratu. Ampun Kanjeng Ratu. Terima kasih. Hamba sudah merasa lebih enak sekarang. Sekarang Kakang jangan terlalu banyak bergerak dan berbicara. Kakang, aku tahu apa yang telah terjadi. Ampun Kanjeng Ratu. Maafkan hamba karena tidak berhasil menangkap pendekar bertopeng itu. Tapi hamba berhasil untuk menjatuhkannya. Karena itulah yang aku khawatirkan, Kakang. Dengan kematian pendekar bertopeng itu, aku sangat khawatir dengan tingkah laku Ananda Garbapati yang semakin keterlaluan dalam mengumpulkan upeti dari rakyat. Bahwa pendekar bertopeng itu sebenarnya adalah Mada. Biarlah kusimpan rahasia ini. Jikapun rahasia ini harus dibuka, biarlah Mada sendiri yang membukanya.
Benarkah yang paman katakan itu? Ampun pangeran. Benar. Sejak kapan saya berbohong kepada pangeran? Baguslah. Aku senang sekali mendengar berita itu, bahwa pendekar bertopeng itu telah mati dan paman Lembu Sora terluka parah. Paman tahu, aku dari awalnya memang tidak menyukai Manggala itu. Paman Lembu Sora sama seperti Mada, selalu menjadi penghalangku. Ampun pangeran. Menurut saya, rencana pangeran untuk memutuskan penarikan upeti yang semakin meluas dan dipercepat itu sudah bisa dilaksanakan pangeran. Bukankah pangeran sudah tidak sabar untuk memerintah di Kediri? Benar. Aku sudah tidak kerasa tinggal di Kauripan ini. Karena sebagai Yuaraja, kata-kata serta kebijakan yang aku ambil selalu dihalangi dan ditentang oleh Kanjeng Ibu. Juga oleh Gusti Lembu Sora. Benar. Besok ku perintahkan pada paman untuk menjalankan rencana kita selanjutnya. Sendiko pangeran. Mulai besok, penarikan upeti akan saya tingkatkan. Demi kejayaan Kediri dan demi kejayaan pangeran. Mau apa lagi kamu, Kelabang Wilis? Aku tidak berniat bertarung sama kamu. Aku tidak hendak bertarung denganmu. Guru mengutusku untuk membawamu padanya. Kembali menjadi pengikut Patiraga. Aku tidak akan pernah mau itu. Berani-berani kau menghina junjungan. Kan kuhabisi kamu, Kru. Sepertinya Kloi kewalahan, Jul. Tidak seperti itu. Kamu lihat tuh, Njit Kloi masih bisa menghadapinya. Guru kita hebat, tidak seperti kamu. Ayo, Nyi. Iya, terus Nyi. Sekarang, tinggal aku di penjara ini. Bagaimana keadaannya Kanjeng Ibu? Apa Patiraga menepati janjinya untuk menukar Kelabang Wilis dengan Kang Bo? Aku harus bagaimana sekarang? Sampai sekarang, aku belum bisa menembus selubung sukma Patiraga. Kekuatan yang membuat aku belum bisa mengetahui keberadaan Anak dan Permaisuri. Kertarajasa, kamu tidak akan bisa menembus selubung sukma. Kamu hanya membuang-buang waktu. Aku sudah tidak sabar menyongsong pertarungan kita, Kertarajasa. Eyang, Mada sungguh merasa bersalah karena lari dari tanggung jawab Mada. Tindakanmu sudah benar untuk menyelamatkan muka Lembu Sora. Menurut Eyang, Lembu Sora itu berhati lurus dan mendukung tindak tandukmu. Eyang, Mada berharap Paman Lembu Sora hanya berpura-pura terkena pukulan Mada. Mada merasa bersalah karena Mada sudah menyembunyikan rahasia pendekar bertopeng dan bersalah karena memukulnya. Menurut penglihatan Eyang, Lembu Sora tidak berpura-pura. Benarkah, Eyang? Sekarang pulanglah. Tidak baik kamu berlama-lama di sini.
Baik, Eyang. Mada akan pergi. Yang akan ikut denganmu. Baik, Eyang. Cakradara, kamu sudah sembuh. Pergi dan temuilah bopomu. Baik, terima kasih, Yang. Kamu? Kenapa kamu kesini? Kamu masih punya muka untuk datang kembali ke Kahuripan. Maafkan Mada, Paman. Ada kesalahpahaman yang harus Mada selesaikan. Saya tidak akan pernah mengizinkan kamu untuk masuk ke dalam istana. Kamu adalah pengawal yang sangat tidak bertanggung jawab. Bahkan, saya semakin yakin bahwa pendekar bertopeng itu adalah kamu, Mada. Paman! Apa? Kenapa? Kamu mau membantah fakta itu? Dengarkan, Mada. Pendekar bertopeng selalu muncul dan kamu pasti menghilang. Begitu juga sebaliknya. Kamu muncul, pendekar bertopeng menghilang. Karena aku yang memanggil Mada. Itulah sebabnya dia menghilang kemari. Ada sesuatu yang harus aku sampaikan kepada Mada. Mengenai pertempuran Patiraga dengan Gusti Prabu yang sudah semakin dekat. Celaka. Jika sampai Gusti Prabu tewas, maka saya akan kehilangan kesempatan saya untuk menjadi Mahapati. Mada, kamu temui Gusti Lembusora. Aku akan berbicara dengan Gusti Ratu Anom. Baik, Eyang. Apa kamu jelas sekarang? Bisakah kamu minggir? Ayo mana? Baik, Eyang. Gajah Mada, Jul, tadi aku lihat orang lewat sini, Jul. Sepertinya yang tadi lewat itu bukan orang, War, tapi jin, War. Oh, jin, Jul. Bener kata orang, kalau tempat ini, hutan ini angker, Jul. Takut, Jul. Heh, penjahat itu tidak boleh takut, tidak boleh cengeng. Ayo cepat, kita harus menemukan pendekar bertopeng itu. Aku harus mendapatkan 1000 kepeng emas untuk membangun pasukanku sendiri. Ayo, cepat. Iya, Nyi. Ayo, Jul. Jangan, Gusti. Ini uang padukuhan kami. Jangan, Gusti. Amba mohon. Justru itu. Pasti di dalam kantong itu ada kepeng yang cukup untuk membayar upeti padukuhan ini. Jangan, Gusti. Amba mohon, jangan, Gusti. Jangan, Gusti. Kalian memang kejam. Semoga pendekar bertopeng datang muncul mengajar kalian. Satria bertopeng yang kalian banggakan tewas di dalam jurang. Ampun, Gusti. Pendekar bertopeng belum kita tangkap. Dia sudah tewas, Jul. Iya, benar. Payah. Coba ya, War. Kalau dia tidak jatuh ke jurang dan dia menyerahkan diri pada kita, pasti kita dapat 1000 kepeng emas, War.
Betul, Jul. Ya sudah, Jul. Kita kasih tahu Nyi Chloe aja, Jul. Iya, benar, Wur. Ayo, ayo. Tidak perlu. Aku sudah mendengarnya sendiri. Ayo. Terima kasih, Pak. Mada, Paman, Tabib, bisakah tinggalkan kami dulu berdua? Baik, Gusti. Kenapa kamu datang kemari? maafkan Mada, Paman. Mada tidak sengaja. Mada sungguh tidak berniat melukai Paman. Paman tahu. Dan Paman tidak menyalahkanmu. Cuma konsentrasi Paman pada waktu itu sedang terpecah. Jadi melemahkan pertahanan diri Paman. Itu adalah salah satu cara untuk melindungi rahasia kita, Mada. Tapi maafkan Mada juga. Karena Mada tidak jujur sejak awal pada Paman. Paman mengerti. Tapi untuk saat sekarang ini, Paman anjurkan supaya kamu tidak muncul sebagai pendekar bertopeng dulu. Karena Paman sudah bicara dengan orang-orang. Kalau pendekar bertopeng itu sudah jatuh. Terima kasih, Paman. Hingga mati pun, Mada tidak akan pernah bisa membalas jasa Paman. Dengan budi pekerti luhurmu seperti ini, Paman yakin suatu hari nanti kamu pasti akan menjadi orang yang hebat. Terima kasih, Paman. Ampun Gusti Ratu. Maafkan hamba datang tanpa memberitahu Anda lebih dahulu. Aku sungguh tidak menduga Paman Wungkuk datang ke Kahuripan. Pasti ada sesuatu hal yang sangat penting. Ampun Gusti Ratu. Hamba rasa sudah saatnya hamba membuka rahasia siapa sebenarnya pendekar bertopeng itu. Siapa gerangan pendekar bertopeng itu, Paman? Kalau aku boleh menebaknya, apakah itu Mada? Ampun Gusti Ratu. Tebakan Gusti Ratu benar. Chloe memang hebat. Tidak salah, kami memilih Chloe sebagai guru kami. Betul, Nyi. Tadi pada saat Chloe bertarung, kami bertepuk tangan, bersorak-sorai. Tepuk tangan, memangnya burung merpati. Tepuk jidat kamu tuh, berlebihan. Kamu juga dulu ngatain Chloe burung belibis. Ayo. Kok aku? Kamu yang ngatain. Kamu. Diam kalian! Bilang apa kamu? Enggak, Nyi. Sembarangan saja kalau bicara. Wey! Ada perempuan pengkhianat. Singolawung, dasar perampok kampung kamu. Jangan banyak bicara kamu. Hebat. Kamu sudah bisa mengalahkan si Kelabang Moeles. Wow. Tapi jangan bangga dulu, Chloe. Saat kamu melawan aku, bertarung dengan Singolawung. Berani kamu. Bawa baju. Serang mereka. Enggak. Nyi, jangan kami, Nyi. Mereka bukan tandingan kami. Iya betul, Nyi. Nyi Chloe saja. Sepertinya ada suara pertarungan di sini. Mungkinkah dia Singolawung? Aku harus memastikan. Putra! Cakra, kamu tidak apa-apa.
Singolawu, dasar pengecut, beraninya menyerang orang dari belakang. Bocah tengik, beraninya kamu main bokong. Tidak kesatria kamu. Aku ingin menghabisimu karena kamu telah melukai aku dan Wukuk. Urusan dengan Singolawu kamu. Ilmumu belum seberapa, anak muda. Kalau kalian beraninya keroyokan. Anak muda, kalaupun ilmumu sudah bertambah, tapi tidak akan mampu melawan Ingolawung. Hai, lawan aku. Jangan banyak bicara, Lawung. Jangan. Kakek tua. Awas. Tunggu pembalasanku. Terima kasih ya, karena telah menyelamatkanku. Tetapi, aku harus segera mengejar orang itu. Kamu boleh sakit hati, tapi jangan kamu gegabah. Sebelum kamu membalasnya, kamu akan mati di tangannya.
Paman, Bibi, ambillah harta kalian yang telah dirampas oleh prajurit. Terima kasih, Terima kasih, Jadi selama ini, kamu yang menyamar menjadi pendekar bertopeng. Iya, Biung. Ini Mada lakukan demi rakyat yang benar-benar menderita karena keputusan Pangeran Garbapati yang menarik upeti demikian tinggi. Mada, selama ini Biung selalu mendukung apa yang kamu lakukan, walaupun terlihat seperti menolak. Kamu ingat, Nak? Dulu Biung pernah menolak kamu untuk pergi mencari daun lontar. Padahal sebenarnya jauh di lubuk hati Biung, Biung mendukung kamu, Nak. Karena Biung tahu apa yang kamu lakukan itu adalah benar. Lalu sekarang, apa Biung mendukung apa yang Mada lakukan? Putraku, Mada, apa yang dikatakan Biungmu adalah benar. Tujuan yang baik sebaiknya dilakukan dengan cara yang benar, agar kebaikannya mendapat kesempurnaan. Sekarang aku yakin bahwa pendekar bertopeng itu masih hidup. Saya pun semakin yakin bahwa pendekar bertopeng itu adalah Mada. Kau sang gajah Mada, ku satu Kau sang gajah Mada, ku satu Punten dalam sewu Gusti Permaisuri. Ampun Gusti, mengapa Gusti Permaisuri terlihat sedih? Mbok, besok adalah tanggal yang sudah ditentukan oleh Gusti Prabu untuk melawan Patiraga. Aku takut sekali, Mbok. Ampun Gusti Permaisuri, menurut hamba, Gusti Prabu akan baik-baik saja. Dan Gusti Prabu pasti akan menang melawan Patiraga. Lagi pula, sejak dulu kejahatan tidak akan pernah bisa menang melawan kebaikan. Patiraga benar-benar tidak punya rasa kemanusiaan. Bagaimana bisa ia memisahkan seorang ibu dengan anaknya? Kanjeng Ibu, bagaimana keadaanmu sekarang? Aku sangat marah pada diriku sendiri. Seharusnya aku bisa melindungi Kanjeng Ibu. Apa yang dikatakan oleh Biung benar. Biung punya alasan yang jelas. Kenapa melarangku untuk melakukan tindakan sebagai manusia bertopeng? Baiklah, aku akan mengikuti nasihat Biung. Aku sudah saja petualanganku sebagai manusia bertopeng. Semua sudah tahu kalau manusia bertopeng itu sudah tewas masuk jurang. Maafkan Biung, Nak. Biung terpaksa membohongi kamu. Aku harus cepat-cepat pulang sebelum anakku bangun. Aduh, lapar sekali. Aduh. Anak Biung sudah bangun.
bangun. Biung, aku lapar. Ya sudah, ini ada ubi. Yuk kita bawa ke dalam yuk. Ternyata bibi itu mengambil batu untuk direbus supaya anaknya tidak menangis kelaparan. Nuan. Siapa yang ngetuk pintu rumah kita ya? Biung, lihat Biung, ada padi di situ. Ayo masak padi itu, Biung. Anakku, kita memang miskin. Kita memang lapar. Tapi Biung tidak izinkan kamu makan makanan yang tidak jelas asal-usulnya. Biung takut bertanggung jawab. Siapa tahu ini makanan boleh curian. Tapi Biung, aku sangat lapar. Aku sudah lama tidak makan nasi. Yang Maha Kuasa, sungguh mulia hati bibi itu. Dia tidak mau makan yang tidak jelas. Aku sungguh malu memberikan padi itu pada mereka. Permisi, Bi. Kenapa anak bibi menangis? Aku lapar, tapi Biung tidak mau masak padi ini untukku. Bi, aku punya beberapa kepeng uang. Ini adalah hasil keringatku sendiri. Nih, Bi, ambillah. Ayo, Bi, ambillah. Ayo, ambil, Bi. Terima kasih ya, Nak. Iya, Bi. Pangeran. Paman, ada yang aku ingin bicarakan pada Paman. Paman telah berbohong padaku. Ampun, Pangeran. Apa maksud Pangeran? Sudahlah, Paman. Tidak usah berpura-pura tidak berdosa. Katakan sejujurnya. Apa benar pendekar bertopeng itu telah mati? Ampun, Pangeran. Mungkin Gusti Lembu Sora masih belum bisa menjawab pertanyaan Pangeran. Sekarang aku yakin bahwa pendekar bertopeng itu masih hidup. Benar sekali, Pangeran. Saya pun semakin yakin. Pendekar bertopeng. Bukannya dia sudah mati? Aku adalah arwahnya. Aduh! Ampun, Gusti. Kami melihatnya sendiri. Sungguh tidak masuk akal. Siang bolong kalian didatangi hantu. Cepat, tangkap orang itu. Sendika, Gusti.
Keterlaluan. Lembu Sora berani membohongi saya dan pangeran. Ingat, kalian habisi tawanan kita. Kau sang gajah mada, ku satukan serta. Kau sang gajah mada, ku satukan serta. Gandel, Ranggajati, bagaimana kalau kita ke rumah biungnya Mada? Iya, apalagi Mada sudah lama di Kahuripan. Aku kangen. Benar, aku juga kangen dengannya. Sekarang, kapan ya dia pulang dari Kahuripan? Anak-anak. Paman. Mau pada kemana? Kami mau ke rumah biungnya Mada, Paman. Percuma saja kalian ke rumah biungnya Mada. Karena di rumah biungnya Mada itu tidak ada siapa-siapa. Memangnya kalian ini ada apa? Mau ke rumah biungnya Mada? Kami ingin tahu kabarnya Mada bagaimana. Ya sudah, Paman mau mengerjakan tugas Paman dulu. Ya, monggo, Ranggajati, Miranti, Gandot, kamu jangan melengos saja ya. Yang benar, main jangan nakal kamu. Yo. Ya sudah kalau begitu, ayo kita pulang. Ayo. Paman, jika Paman melihat Mada, langsung saja Paman tangkap. Sendiko, Pangeran. Mada, sudah hilas medimu. Kamu sudah sejak pagi melakukannya. Punten dalam sewu Kanjeng Ibu. Apakah benar Mada sejak tadi bersemedi di sini? Tentu saja. Kenapa? Apa Kanjeng Ibu terlihat seperti pembohong? Ampun Kanjeng Ibu. Maafkan aku. Tidak mungkin aku selancang itu. Ampun Gusti Ratu. Maafkan kami. Mohon ampun Kanjeng Ibu. Kami mohon diri. Terima kasih Gusti Ratu. Sepertinya keadaan semakin tidak terkendali. Aku harus meminta Kanda Prabu agar menitahkan Ananda Garbapati untuk menghentikan tindakannya menarik upeti. Situasi kerajaan sangat genting. Kejahatan di mana-mana. Jadi kita harus waspada, apalagi di tengah hutan seperti sekarang ini. Kamu dasar keras kepala. Bopo sama anak sama saja.
Wonten dalam sewu Kanda Prabu. Dinda Ratu. Ada apa gerangan Dinda Ratu? Ampun Kanda. Dinda memiliki permintaan pada Kanda. Katakanlah Dinda. Apa yang harus aku lakukan? Ampun Kanda. Dinda minta Kanda Prabu turun tangan menghentikan Ananda Garbapati untuk menarik upeti pada rakyat. Jika tidak, keadaan akan semakin gawat dan akan memakan korban orang-orang yang penting yang mengabdi pada kita. Mada, Paman Lembusora. Baiklah. Sebelum aku bertarung dengan Patiraga, aku akan menyelesaikan permasalahan kerajaan terlebih dahulu. Dan Dinda Ratu, aku minta doa restumu untuk menghadapi Patiraga besok malam. Ampun Kanda. Dinda selalu mendoakan Kanda. Semoga Yang Maha Kuasa selalu bersama Kanda. Inilah waktu yang aku tunggu. Pertarungan dengan Kartarajasa. Tapi sebelumnya aku akan bertanya kepada kalian. Siapa yang akan mengikuti jejak Chloe dan Lawung sebagai pengkhianat? Katakan sekarang. Kami akan tetap setia pada Ki Patiraga. Aku juga Ki, akan selalu setia kepada Ki Patiraga. Kami akan membantu Ki Patiraga sampai titik darah penghabisan. Baik. Kalau nanti aku bisa memenangkan pertarungan dengan Kartarajasa, ingat, kalian habisi tawanan kita. Malam ini, tibalah saatnya waktu yang telah ditentukan. Aku akan berhadapan dengan Patiraga sebagai seorang satria. Dinda Permaisuri, adakah yang ingin kau sampaikan? Ampun Kanda. Dinda mohon, batalkan niat Kanda untuk pergi melawan Patiraga. Dinda mohon Kanda.
dalam sewa Gusti Prabu. Maafkanlah kelancangan hamba. Tapi hamba setuju dengan Gusti Permaisuri Darapetak. Hamba mohon, batalkanlah kepergian Gusti Prabu. Biarkanlah kami para menggala yang menggantikan Gusti Prabu. Kami semua bersedia mengorbankan nyawa kami untuk melawan Patiraga. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tapi maaf, aku tidak bisa membatalkannya. Sebagai seorang satria, aku pantang untuk membatalkan janjiku. Di saat aku bertempur seorang diri, di saat itulah aku menepati janjiku. Ampun Gusti Prabu. Menurut pengetahuan hamba, Patiraga orangnya bukan seperti itu. Patiraga bukanlah seorang kesatria. Biarlah sejarah yang menentukan siapa yang tidak satria. Anabram. Hamba Gusti Prabu. Selama kepergianku, jagalah keamanan istana. Sendiko Gusti Prabu. Paman Pandeka. Hamba Gusti Prabu. Ambil alihlah tugas kerajaan. Dan jika terjadi sesuatu yang buruk kepadaku, tunaikanlah tugas kerajaan sampai Garbapati cukup umur dan mencapai kebijakannya. Sendiko Gusti Prabu. Kakang Lawe, pergilah ke Kahuripan dan bawa surat perintah penghentian pajak untuk rakyat Kahuripan. Dan berikan surat itu kepada Garbapati. Sendiko Gusti Prabu. Titah Gusti Prabu akan hamba laksanakan. Kau sang gajah mada. Kau sang gajah mada. Teman-teman, aku mendengar kalau Gusti Prabu ingin bertarung dengan Ki Patiraga. Memangnya kamu tahu dari mana, Ranggajati? Tahu dari bopoku. Kamu pasti bohong, Ranggajati. Tidak, aku tidak bohong. Aku benar-benar mendengarnya. Aku tidak percaya. Sini. Kalian ini memangnya ada apa toh ini? Gusti Prabu ingin bertarung dengan Ki Patiraga. Kamu ini Ranggajati sembarangan aja. Berani-beraninya ngomongin Gusti Prabu. Itu tidak baik. Apalagi kalian ini kan masih kecil. Sembarangan. Sekarang ini sudah larut malam. Lebih baik kalian pada pulang aja sana. Iya, Paman. Iya, pada diam aja. Sana pulang. Sudah, kami pulang ya, Paman. Iya. Oh, kecil-kecil sudah berani ngomongin Gusti Prabu. Apa benar ya Gusti Prabu akan bertarung dengan Ki Patiraga? Waduh. Semoga saja Gusti Prabu tidak terjadi apa-apa.
saatnya kita bertarung, Kartarajasa. Aku sangat khawatir dengan keselamatan Kanda Prabu. Semoga Yang Maha Kuasa selalu melindungi Kanda. Aneh sekali. Malam ini dingin sekali ya. Iya. Rasa dinginnya sampai menusuk tulang. Menurut para sesepuh, kalau keadaan begini, namanya sandekala. Iya, benar juga. Jangan-jangan ini pengaruh dari pertarungan Gusti Prabu dan Patiraga. Apakah benar malam ini akan terjadi pertarungan antara Gusti Prabu dan Ki Patiraga? Ayang, apa Mada boleh membantu Gusti Prabu? Tidak boleh, Mada. Seandainya saja Mada boleh membantu Gusti Prabu. Akhirnya kau muncul juga, Kartarajasa.